Selamat pagi, kita akan memulai kembali saat teduh kita pada hari ini dengan kita berdoa. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh saat teduh bersama eee, dari kitab Lukas. Kami berdoa agar setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh dalam hati kami dan kami boleh bersukacita menerimanya dan belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan saat teduh pada hari ini dari kitab Lukas, dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Maria mengunjungi Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Iya, saya ingin sedikit mengekspos sedikit tentang Maria ya. Karakteristik daripada Maria ini hal yang sangat eee, menarik untuk digali gitu, sosok Maria dalam kitab Lukas ini. Kita mengenal dia sebagai ibu daripada juru selamat yang melahirkan Mesias, juru selamat dunia, mengandung dan melahirkan Yesus, dan juga hadir pada waktu penyaliban dan kematian Kristus. Jadi, pada masa di mana Kristus disalibkan dan mati, Maria juga ada di situ, hadir melihat, menyaksikan anaknya sendiri mengalami penderitaan yang sehebat itu. Yang menarik dari Maria ini adalah dia bersedia untuk mengikut Tuhan, mengikut kehendak Tuhan atas hidupnya. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Hamba di situ doulos ya, artinya bahwa dia betul-betul meletakkan dirinya sebagai orang yang melakukan apa yang Tuhan mau, dan apapun konsekuensi dan kesulitan yang akan Maria hadapi, Maria, eee, di situ berani, bahkan dia bersedia untuk ada dalam kondisi itu karena Tuhan yang meminta, dan dia menyadari bahwa dia sesungguhnya hanyalah seorang hamba Tuhan. Disebut juga dia adalah saudara dari Elisabet. Yang unik di dalam kitab ini, Elisabet disebutkan keturunan siapa gitu ya, dia Elisabet keturunan Harun, tapi Maria ini enggak terlalu kelihatan ya, identitasnya disebut di situ, latar belakangnya dia tidak terlalu menonjol gitu. Tampaknya dia memang ordinary people ya, ordinary orang biasa gitu. Tidak terlalu tampak keistimewaan dari latar belakang, status, dan golongan atau, apa yang dimiliki secara mungkin secara, eee, ekonomi dan status gitu, tidak tidak terlalu tampak di sana itu. Mmm, dia tinggal di Nazaret dan tidak dijelaskan latar belakang pekerjaannya, kemungkinan homemaker atau ibu rumah orang yang di rumah gitu ya. Eee, ya, mungkin pelajaran dari kehidupan Maria ini adalah dia bersedia melakukan kehendak Allah. Pekerjaan Tuhan yang sangat besar terjadi dalam hidupnya, seseorang yang biasa saja, tapi pekerjaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup seorang yang seperti itu gitu. Eee, Dia pergi ke Nazaret, nah ini yang nanti akan kita bahas sama-sama ya. Dia pergi ke Nazaret, ke tempat Elisabet di pegunungan Yudea untuk menjenguk Elisabet yang sedang hamil. Jarak yang ditempuh itu sangat jauh gitu. Kita perhatikan ya, eee, Nazaret itu ada di sini, ya, Nazaret itu ada di sini, dan pegunungan Yudea itu ada sekitaran sini.
Jadi dari Nazaret ini pergi ke daerah pegunungan Yudea, itu perjalanannya tidaklah perjalanan yang dekat, tapi cukup jauh. Jadi disebutkan di situ dia datang tinggal bersama Elizabeth di masa kehamilan Elizabeth yang ke-6 dan tinggal menemaninya hingga bulan ke-9 atau 3 bulan kemudian. Artinya kemungkinan dia bisa hadir di situ sampai Elizabeth melahirkan. Kemudian ayat 48 itu sangat sangat menarik ya kalau kita bahas gitu ya, dalam pujian dia, Lukas 1 ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Artinya bahwa kata kerendahan di sini ada beberapa arti ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya ada low estate gitu ya, keadaan yang rendah, ada juga humble servant gitu, kondisi yang mungkin ya itu tadi disebut ordinary ya, dia biasa saja gitu ya, dia tidak menonjol, tidak secara ekonomi atau secara posisi jabatan dia tidak tampak gitu ya, berbeda mungkin agak sedikit berbeda dengan Elizabeth dan Zakaria, yang Zakaria jelas sekali imam, bahkan punya kapasitas untuk bisa masuk ke dalam bait Allah yang kudus, ruang maha kudus, itu pasti posisinya sudah sangat tinggi gitu, dari sisi seleksi imamnya. Sementara kalau disebut di sini, kalau saya lihat Maria nih nggak punya latar belakang yang disebutkan seperti itu. Jadi dia ordinary ordinary people. Kemudian sebutan malaikat untuk Maria itu 2 kali disebut, "Engkau yang dikaruniai." Ya memang akhirnya kita melihat memang kasih karunia ya, kepada orang, kepada seorang wanita yang biasa saja, yang dalam kondisi yang low estate gitu, atau tidak terlalu menonjol, rendah, mungkin tidak dipandang juga pada saat itu, tidak mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang tampaknya wow, atau sesuatu yang mengubah dunia, itu nggak mungkin gitu. Orangnya biasa aja, eee, dan kemudian dia dikatakan oleh malaikat Gabriel, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Ya Tuhan melihat hati daripada Maria ini, eee, dan respon Maria itu, "Sungguhnya aku adalah hamba Tuhan." Nah, kita melihat bahwa mereka ini adalah wanita-wanita, Maria, Elizabeth ini ya, mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak mudah gitu ya, punya kondisi spesifik. Kalau Maria tadi spesifiknya muncul sedikit di situ tentang kerendahan gitu ya, posisi yang rendah atau tidak dianggap, biasa-biasa saja. Eee, si Elizabeth itu punya aib gitu ya, pergumulan yang bertahun-tahun lamanya dalam pernikahan, dia tidak punya anak dan itu menjadi aib di masyarakat, walaupun posisinya dia sangat baik gitu ya, posisi, suaminya sebagai imam, dia sebagai keturunan Harun. Namun kita lihat bahwa Allah itu adalah Allah yang hadir, datang kepada orang-orang yang ordinary seperti itu, dan itu yang sangat luar biasa ya. Mereka orang-orang yang memiliki iman, seperti Maria ini, percaya, simple heart gitu ya, percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan Tuhan akan memelihara janjinya. Jadi memasuki masa yang tidak mudah dalam pergumulan hidupnya, ketika dia dari seorang yang perawan yang tidak mungkin gitu punya anak di luar pernikahan gitu ya, dan harus menghadapi semua tekanan dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah itu suatu pasti badai topannya nggak mudah gitu, apalagi itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi ya, eee, dan pasti di awal-awal itu penderitaan dia, suffering dia untuk menghadapi segala tekanan akibat itu tinggi sekali, dan sebagai seorang yang mengikut Tuhan, dia bersedia untuk ada di situ. Kemudian, eee, saya ingin meng-highlight satu hal sebenarnya, secara khusus, yang saya mungkin hari ini sebagai saat teduh, hari ini highlight yang saya ingin highlight adalah di sini ya. Jadi setelah Maria mendengar berita dari malaikat bahwa, eee, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu pun, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya,
Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi, saya melihat ini ada jangka waktu ya, Maria waktu itu hamil di trimester pertama ya, ini adalah hal yang saya ingin highlight bahwa dalam kondisi yang seperti itu, Maria tidak sendiri, dalam artian ada orang lain yang juga punya pergumulan yang sama yang dia temui gitu. Saya ingin meng-highlight tentang itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita dalam kondisi-kondisi kita yang, beban yang muncul gitu ya, saya yakin bahwa walaupun itu berita sukacita, tapi di dalam sukacita itu ada sebuah pergumulan yang tidak mudah gitu, untuk dijalani. Ada hal-hal lain yang akan muncul mengikutinya gitu. Eee, dan Maria dalam hal ini ketika dia datang ke tempat Elisabet dan dia hadir di situ selama 3 bulan sampai Elisabet masa akan melahirkan, saya berpikir bahwa friendship atau saudara di dalam Tuhan, saudara di dalam iman, itu sangat penting ya di masa-masa 2 masa itu. Keduanya, baik itu Maria maupun Elisabet. Elisabet memasuki masa ke-6, masa 6 bulan, kemudian dia harus selesai maksudnya sampai di usia kandungan yang ke-9, nah itu pasti pergumulan yang tidak mudah dihadapi dan Maria ada di situ gitu. Sebagai orang yang lebih muda, dia hadir di situ bersama dengan Elisabet. Hal yang saya belajar dari Maria juga adalah, Maria ini orang yang hadir di tengah pergumulan orang lain. Ayat yang ke-56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet lalu pulang kembali ke rumahnya. Iya, di sini yang saya pikir hadir dalam kondisi yang tidak mudah selama 3 bulan, 6 bulan, selama beberapa waktu sparing time gitu ya untuk hadir bersama dengan pergumulan itu, saya melihat ada sisi di situ kalau saya renungkan tentang Maria ini dan, mmm, meskipun dia sendiri juga sedang bergumul pastinya dengan, eee, kehamilan dia ya 3 bulan pertama bersama dengan Elisabet gitu. Dan di situ yang saya sedikit ingin highlight di saat teduh pada hari ini tentang togetherness gitu ya, bersama dengan orang-orang yang juga, sedang bergumul dan juga sedang menantikan, jawaban Tuhan dan menantikan janji Tuhan itu digenapi dan juga orang-orang yang sedang bergumul dengan kesulitan-kesulitan hidupnya. Mmm, ya mungkin itu sih saat teduh hari ini, kita bisa berdoa, mungkin memikirkan kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari sini dalam hidup kita masing-masing ya. Saya berpikir bahwa iya, you're not alone gitu loh dengan pergumulan yang tidak mudah itu, dengan visi yang seperti itu bahwa ada orang-orang, ada saudaramu, ada, eee, anak-anak Tuhan lainnya yang mestinya juga ikut bersama-sama menanggung daripada penderitaan atau apa yang di sedang digumulkan dan hadir di situ saja sudah menjadi sebuah kekuatan bagi orang itu gitu. Untuk bisa menjalani janji Tuhan dalam hidupnya dan menjalani perjuangan untuk menggenapi ikut dalam bagian dalam penggenapan janji Tuhan itu. Mmm, ya mungkin itu saat teduh hari ini, bagi teman-teman yang ingin merenungkan kira-kira, dari firman ini apa yang ingin diterapkan di hari ini, mungkin bisa segera untuk bisa mengambil penerapan khusus ya, apa yang akan dikerjakan di satu hari ini. Terkait dengan tanggung jawab, terkait dengan pergumulan, terkait dengan support sistem, support orang-orang yang support dan lain-lain gitu ya. Ada orang yang hadir bersama dengan Anda dalam menjalani pergumulan-pergumulan yang tidak mudah dalam hidup Anda dan belajar untuk
bersama-sama juga ya. Maria punya beban sendiri, Elizabeth punya beban sendiri, tapi together mereka bersama-sama untuk menguatkan gitu di masa-masa yang tidak mudah yang mereka hadapi. Mungkin itu saja, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami belajar melihat tentang persaudaraan, persahabatan, dan kasih karunia Tuhan. Kami orang-orang yang merindukan Tuhan bekerja lewat hidup kami, dan Tuhan menaruh apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kami masing-masing, dan kami juga ingin dan rindu untuk memperjuangkan Tuhan apa yang Tuhan nyatakan itu, sampai penggenapan janji Tuhan itu terjadi, dan kami melihat janji itu digenapi, dan kami bersukacita karena kami melihat prosesnya dan bagaimana pergumulan yang tidak mudah yang harus dihadapi itu. Ya Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.